Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kalor, dan kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Bagaimana cara perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kesempatan ini kita akan melihat ada 3 cara perpindahan kalor yang kita akan lihat di sini, yaitu yang pertama nanti kita akan lihat perpindahan kalor secara konduksi atau biasa disebut hantaran. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi biasa disebut aliran. Dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Jadi konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Nah, baik, kita lihat satu persatu ketiga cara ini. Yang pertama kita lihat perpindahan kalor secara konduksi. Yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konduksi di sini adalah perpindahan kalor melalui zat perantara di mana zat perantara tidak ikut berpindah. Jadi prinsipnya di sini adalah kalor berpindah melalui zat perantara atau medium. Harus ada medium yang dijadikan sebagai alat untuk berpindahnya kalor, tetapi zat perantara ini atau medium ini tidak ikut berpindah. Itu disebut dengan konduksi atau hantaran. Jadi perpindahan kalor melalui zat perantara di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Berikut ini ada gambar animasi terjadinya konduksi. Konduksi pada zat padat dalam hal ini adalah logam AB. Logam A, ujung logam A dipanasi, kemudian dia menerima panas ini, dan panas yang diterima ini itu akan berpindah dari partikel-partikel yang satu ke partikel yang lain sampai nanti panas ini berpindah sampai ke ujung B. Perpindahan ini zat perantaranya adalah zat padat ini, tetapi zat perantaranya ini tidak ikut berpindah. Jadi bagian partikel besi ini tidak ikut berpindah ke B, tetapi yang pindah adalah kalornya atau panasnya. Nah, ini yang disebut dengan konduksi. Memerlukan zat perantara tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah, itu disebut dengan konduksi atau hantaran. Yang berikut kita lihat perpindahan kalor yang kedua, konveksi. Yang dimaksud dengan konveksi di sini adalah proses perpindahan kalor dengan zat perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Jadi perbedaan utama dengan yang pertama tadi atau perbedaan utama antara konveksi dan konduksi adalah pada zat perantaranya. Kalau konveksi zat perantara ikut berpindah, sedangkan pada konduksi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Sama-sama memiliki zat perantara atau medium. Nah, konveksi dapat terjadi pada zat cair, dalam hal ini air, pada gas juga bisa, misalnya asap dan angin. Nanti kita akan lihat ini bagaimana terjadinya konveksi pada air, bagaimana terjadinya konveksi pada gas, dalam hal ini asap dan terjadinya angin. Nah, perhatikan gambar ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari peristiwa konveksi itu adalah ketika kita memasak air. Nah, bagian air ini kita masukkan di dalam wadah, kemudian kita berikan kalor, maka nanti akan terjadi perpindahan zat cair yang bagian bawah ini menerima kalor dulu. Molekul atau partikel air yang bagian bawah menerima kalor dulu sehingga dia panas, menyebabkan massa jenisnya lebih kecil, sehingga bagian partikel air ini akan ikut berpindah ke atas, dan partikel air atau molekul air yang ada di atas itu turun ke bawah. Mengapa terjadi seperti ini? Kalau yang panas ini massa jenisnya lebih ringan dibanding dengan yang masih dingin, sehingga nanti ketika dipanasi, air yang di bawah ini akan berpindah terus-menerus
sampai nanti terjadi peristiwa mendidih. Nah, ingat, zat perantaranya ini adalah air yang menerima kalor, kemudian molekul airnya, partikel airnya ini ikut berpindah mengantarkan panas sehingga nanti semua air yang ada di dalam sini itu menerima panas semua sampai dia mendidih. Peristiwa ini namanya konveksi atau aliran. Nah, ini peristiwa sehari-hari. Nah, konveksi pada air terjadi karena perbedaan massa jenis. Tadi saya sudah jelaskan. Yang menerima panas pertama itu lebih panas dibandingkan dengan bagian atas air. Jadi yang dasar di bawah yang menerima langsung, yang pertama tadi menerima itu mengalami perbedaan massa jenis dengan yang ada di atas permukaannya. Nah, karena panas maka massa jenis yang menerima panas, yang duluan panas itu lebih ringan, lebih kecil, sehingga nanti dia akan naik ke atas digantikan oleh yang ada di permukaan atas. Nah, air pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius akan menyusut. Nah, peristiwa ini disebut anomali air. Perhatikan gambar ini, kalau saya gambarkan, kita gambarkan anomali air. Kalau V ini adalah volume air, kemudian ini suhunya. Nah, pada saat air bersuhu 4 derajat Celcius, itu akan mengalami penyusutan, dan peristiwa ini namanya anomali air. Ketika mencapai suhu 4 derajat Celcius, volumenya akan berkurang dan massa jenisnya, volume paling kecil berarti dia menyusut, tetapi massa jenisnya paling besar. Perhatikan hubungan antara kedua grafik ini. Volumenya sangat kecil, tetapi massa jenisnya paling besar di sini. Oke. Jadi ini grafik menunjukkan anomali air. Nah, yang paling rendah pada saat paling menyusut, volumenya paling kecil pada suhu 4 derajat Celcius, tetapi massa jenisnya paling besar. Nah, boleh dikatakan bahwa anomali air dipanaskan dari 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, volumenya akan menyusut atau berkurang, tetapi massa jenisnya akan membesar atau bertambah. Nah, pada suhu 4 derajat Celcius ini volume paling kecil dan massa jenis paling besar. Perhatikan hubungannya ini. Dari semua grafik ini, kalau ini adalah rho, massa jenis, maka yang paling besar nanti ketika dia bersuhu 4 derajat Celcius. Nah, peristiwa ini namanya anomali air. Suhu 4 derajat Celcius pada air, volumenya paling kecil, sementara massa jenisnya paling besar. Itu konveksi air dan anomali air. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya melalui channel Agus Berbagi.